Salam bahagia Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, Papa dan Mama. Ya, kita akan lanjutkan ya tentang bagaimana kita balancing antara screen, scratch dengan script. Nah, kali ini bicara tentang scratch. Scratch sesuai dengan namanya ya, scratch itu kayak menggores gitu ya. Kenapa sih kok menggores penting? Gini, anak-anak yang udah terlalu sering dikit-dikit screen, nanti kebiasaan dia di dalam goresan-goresan, stroking lah istilahnya ya, stroking menulis gitu ya, itu bisa menjadi lemah Bapak Ibu. Saya sangat berharap betul ya anak-anak itu bukan hanya hebat jempolnya ya karena megang gadget terus ya begini ya Bapak Ibu ya, tapi dia harus semua penuh ya. Beberapa ahli otak ya mengatakan bahwa memegang pena atau memegang pensil dan menulis itu justru bagus ya buat kesehatan otak seperti itu. Jadi saya sangat merindukan supaya Bapak Ibu paham mengenai hal ini dan berusaha ya untuk terus memberikan balancing kepada anak-anak dalam hal scratchingnya, jadi menulisnya ya seperti itu. Nah, di tayangan berikut ini Bapak Ibu bisa melihat ada seorang anak ya yang sedang mengetik ya sesuatu di depan komputernya di rumahnya. Dan di sebelahnya itu ada buku, betul ya Bapak Ibu? Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita berusaha untuk meminimalkan penggunaan screen, ya Bapak Ibu. Dengan cara apa? Setiap kali dia mau menggunakan komputer, misalnya dia mau mengerjakan tugas dan sebagainya, diusahakan untuk dia mencatat terlebih dahulu. Mungkin ada di antara kita bilang, ngapain? Itu buang-buang waktu. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau dia sudah mencatat, berarti dia sedang belajar ulang loh Bapak Ibu. Ya, jadi ini proses yang kita nggak boleh lupakan. Waktu dia mencatat, ya itu dia bisa belajar ulang tuh Bapak Ibu, ya makin mengingat kembali seperti itu. Memang buang waktu, tapi bukankah merepetisi adalah hal yang baik Bapak Ibu? Nah, kita mau mencoba untuk merepetisi ya otak anak-anak kita lewat pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan, ya terus menerus. Ya dengan cara mencatat, habis itu dia ketik ulang. Jadi dia belajar 3 kali sih sebenarnya ya dengan kondisi seperti ini ya cukup baik lah ya. Jadi minimalisir ya Bapak Ibu penggunaan screen, terus kemudian biasakan screen itu tidak untuk consumption ya, misalnya kayak bermain game, liatin media sosial kayak gitu ya. Tapi usahakan screen yang digunakan atau proses pada waktu screen time adalah proses untuk menciptakan ya production, membuat PR, ya melakukan research dan sebagainya. Nah, itu jauh lebih baik ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berkaitan juga dengan scratch ya. Saya menemukan juga bahwa handwriting itu adalah hal yang baik sekali ya, jadi handwriting. Di sini Dr. Lalit Mendis mengatakan screen activity bisa contribute digital addiction loh Bapak Ibu ya. Terus juga stimulate kinesthetic, visual sama auditory tracts-nya. Nah, akibatnya apa? Setelah distimulasi ketiga area itu otak anak-anak bisa menjadi istilahnya dia adalah jittery impulsive child. Jittery impulsive child itu artinya nggak bisa diem. Gitu, pokoknya dia mesti bergerak terus. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia lebih banyak kebanjiran informasi, tapi nggak punya waktu buat mikir. Nah ini bahaya banget nih Bapak Ibu. Padahal anak-anak kita kan perlu menganalisa, anak-anak kita kan perlu menerima informasi sesuatu kemudian dianalisa. Jangan dia terima aja, tapi dia nggak analisa, gitu kan. Nah, kita kan mau anak-anak kita menganalisa, kan ini proses belajar yang benar nih, ya kayak begitu. Nah, Dr. Lalit juga bilang, easily distracted by color, sound, and any movement, unable to concentrate. Jadi kalau kita too much screen, dan nanti pada waktu break time ada screen lagi, dikit-dikit ada screen lagi, malah akhirnya nggak bisa konsentrasi ya seperti itu. Karena color information itu bergerak begitu cepat ya di kepala anak-anak kita. So gimana cara ngebalancingnya? Tadi yang saya katakan handwriting ya. Nih anak yang sama tadi ya ternyata di dalam kamarnya itu ada papan tulis ya, ada papan tulis. Dan dia menulis di situ ya pelajarannya nih kayaknya matematika nih ya. Dan di situ dia mengutamakan handwriting dan ini bagus banget nih Bapak Ibu. Handwriting itu ya bisa develop ya banyak sekali hal ya di otak dan itu dikatakan handwriting is the finest eye, hand and brain coordination activity. Jadi bisa balance, benar-benar balance semua. Jadi biasakan Bapak Ibu anak-anak untuk menyukai menulis Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak nggak suka menulis, waduh Bapak Ibu harus terus berjuang ya, melatih anak-anak Bapak Ibu untuk bisa menulis.
Anak-anak Bapak Ibu yang sekarang ada di SD, ayo terus digempur terus ya tulisannya, terus jangan dibiasakan untuk ngetik, tapi nulis. Ya, biasakan nulis, ada jurnalnya, ada ceritanya. Nah, dibiasakan ya Bapak Ibu untuk menulis. Nah, ini saya ambil contoh lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan nih, Bapak Ibu boleh lihat slide berikut ini. Ini adalah salah satu contoh hasil jurnal harian. Bapak Ibu lihat ya di situ ya. Anak-anak dibiasakan menulis panjang. Nah, ini nih. Kaitannya menulis panjang nih Bapak Ibu. Kalau kita pakai digital, kemungkinan atau kecenderungan anak-anak itu hanya nulis pendek-pendek. Hai, kirim. Lagi di mana? Kirim. Apa-apa? Kirim. Dikit-dikit gitu. Bukan sebuah kalimat utuh. Nanti pada waktu dia belajar, dengan kondisi kalimat yang pendek-pendek itu akan mempersulit dia ya untuk evaluasi atau untuk ujian-ujiannya nanti. Makanya Bapak Ibu, saya anjurkan supaya anak-anak Bapak Ibu biasakan untuk menulis handwriting ya. Supaya apa? Dapat satu kalimat utuh. Nah, perhatikan deh, anak-anak sekarang begitu dapat tugas ya, isinya harus menjurnal atau bikin paper seperti itu. Aduh, mereka rasanya bosan banget tuh nanti. Ya. Anak saya sekarang ada di SMA, itu udah mulai tuh, dikit-dikit udah mulai harus menulis yang lebih panjang ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nggak latih dari anak-anak masih SD, sulit sekali tuh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus dibiasakan untuk menulis. Ya, anak ini ya menulis udah cukup baik ya, panjang seperti itu, dan ini pada waktu dia masih SD. Itu bagus sekali ya, bagus sekali ya. Nah, jadi gimana caranya kita bisa balancing soal scratch-nya ini? Bapak Ibu, selain kita di episode sebelumnya ya saya bahas tentang membuat jadwal, biasakan juga untuk membuat jurnal Bapak Ibu. Ya, membuat agenda. Jadi kenapa sih kita harus membuat begini? Karena gini, anak-anak pun nanti kalau sekolahnya offline, mereka kan harus nulis agenda kan. Besok bawa apa, pakai baju apa, ya kan, harus membawa perlengkapan apa gitu. Dia kan punya agenda tertulis yang kemudian dikasih ke orang tua, ditandatangan dan sebagainya. Menurut saya itu adalah perilaku yang sangat bagus sekali. Seharusnya itu nggak boleh hilang. Nah, karena kondisi SFH, maka membuat agenda atau adanya agenda itu pasti berkurang ya Bapak Ibu ya, atau bahkan malah nggak ada. Nah, Bapak Ibu bisa ciptakan. Jadi biasakan tiap hari anak-anak Bapak Ibu juga menulis jurnal, ada agendanya gitu kan, sehingga dia tahu besok mau ngapain. Nah, kalau dibiasakan menulis, dia akan jauh lebih baik sih harusnya ya, seperti itu. Siapkan juga buku catatan, alat tulis ya, sebagai salah satu bentuk reporting juga ya kepada papa dan mama yang dua-duanya bekerja. Jadi makanya gini, kalau mereka nulis ya, papa mamanya bisa ngecek. Tapi kalau dia ngetik, email dan sebagainya, buktinya apa? Nah, itu yang sulit Bapak Ibu. Makanya kita biasakan anak-anak pasti punya buku, terus kemudian ditulis ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu nanti dia tulis kan Bapak Ibu bisa cek, begitu sampai di rumah dicek, mana tadi hasilnya, hari ini ngapain aja ya, ngerjain apa yang paling menyenangkan. Nah, nanti kan bisa langsung kelihatan tuh ya kan, dia di tulisan-tulisan itu ya, seperti itu ya. Saya berharap Bapak Ibu boleh membiasakan ini ya kepada anak-anak. Nah, mungkin bagian-bagian terakhirnya nggak terlalu berat. Saya hanya memberikan sebuah contoh-contoh lagi aja supaya Bapak Ibu aware ya. Ini adalah contoh aktivitas di luar materi school from home. Ya, ini materi-materi contoh aktivitasnya apa? Ada bermain, menulis, ya, bahas buku, bahkan bisa cooking, ya, ada traditional game, beresin buku, ya. Nah, beresin hobinya, ya. Terus kemudian bahkan bisa susun foto keluarga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian yang di bawah itu saya kasih highlight warna pink. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah aktivitas digitalnya. Nah, bukan berarti nggak boleh loh sama sekali, bukan. Silahkan aja, tapi jangan berlebih. Makanya kita tetapkan begini, mau nggak papa dan mama bersepakat. Kalau misalnya hari Senin boleh lihat YouTube, tapi nggak boleh main game. Nanti main gamenya hari apa? Misalnya, main gamenya, online gamenya yang non-violent hari Jumat misalnya. Tapi hari Sabtu nggak main. Hari Sabtu ngapain? Main bareng sama keluarga dan bukan main game, misalnya seperti itu. Hari Minggunya silahkan bersosial media dan sebagainya, upload sesuatu yang baru misalnya di hari Minggu. Kita bisa tetapkan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau nih setia nih ngelakuin ini, mestinya sih anak-anak Bapak Ibu aman lah, ya, nggak terlalu banyak kecanduan, tidak membahayakan kehidupannya dia, ya. Ingat loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih dia screen time terus,
Screen time itu bisa mengurangi fokus. Screen time itu malah justru akan mengganggu konsentrasinya dia. Betul, kelihatannya rileks, tapi di titik lain itu punya dampak yang tidak baik, Bapak Ibu, ya. Nah, di slide berikutnya adalah berbagai kategori aktivitas non-digital. Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah buku ya tentang activity non-screen, ya, activity non-screen. Macam-macam, ada yang brain power, homemade music, dan sebagainya. Well, kalau Bapak Ibu tertarik sama hal ini, silahkan Bapak Ibu kasih komen ya di bawah ini. Ya, masukkan email Bapak Ibu, saya akan kirimkan beberapa contoh ya. Tentu saya nggak bisa kirimin satu bukunya ya, karena ini bukunya udah cukup lama ya, dan saya coba mencari lagi, sekarang memang udah nggak dicetak. Tapi permainan-permainannya sangat relevan untuk kita masih mainkan di saat ini, masih sangat relevan sekali. Nah, saya hanya berikan contoh, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya udah ngadakan seminar, ya, Zoominar lah ya, tentang hal ini, dan mereka beberapa saya kasih contoh-contohnya dan mereka sudah mulai melakukannya kepada anak-anak mereka. Wih, hasilnya keren banget Bapak Ibu, sungguh keren banget, di luar dugaan saya. Ya, saya senang banget ngelihat anak-anak akhirnya mulai lagi bermain kelereng bersama dengan papa dan mamanya. Wah, itu lucu dan seru banget beneran ya. Jadi please kalau Bapak Ibu tertarik ya sama slide yang ini, Bapak Ibu kasih komen di bawah dan kasih emailnya. Saya akan kirimkan ya email beberapa contoh permainannya ya kepada Anda semua ya. Nah, di bagian yang terakhir saya ingin supaya Bapak Ibu melihat menyesuaikan Scratch dengan brain tracks. Ya, di sini ada interpersonal, intrapersonal, interpersonal, linguistik, mathematical, logic, kinestetik, music, visual sama spasial. Nah, di antara semua brain tracks ini, Bapak Ibu mungkin bisa abaikan lah ya kolom masalahnya ya, abaikan. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu adalah lihat dari sisi permainannya, aktivitasnya. Karena kan kita konteks berbicaranya saat ini adalah tentang Scratch-nya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah aktivitas non-digitalnya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu anak-anak Bapak Ibu ternyata ada masalah di area interpersonal, maka aktivitas yang perlu dibangun adalah apa? Nah, kurang lebih begitu. Areanya adalah anak-anak misalnya terlambat bicara, kesulitan menulis ya dengan tangan ya kayak gitu. Maka aktivitasnya yang perlu dibangun adalah misalnya coba suruh melantunkan syair, ya, suruh bernyanyi, suruh membuat drama, latihan-latihan berpidato, membacanya pun membaca yang lebih ringan ya seperti itu. Itu bisa dilakukan. Ya. Terus kalau misalnya interpersonal, masalahnya adalah tentang interpersonal, dia dari sisi orang nggak terlalu care gitu ya. Nah, maka aktivitasnya coba buat permainan yang bisa melibatkan orang banyak, ya, melibatkan lah, seperti itu. Itu menolong sekali, ya. Ada lagi misalnya kalau visual ya berarti dia suruh seni lukis, ya kayak begitu, ya. Kalau spasial, tata ruang, ya berarti arahkan semua yang kaitannya dengan permainan-permainan tata ruang, ya. Jadi ini yang bisa Bapak Ibu pelajari, yang bisa Bapak Ibu pakai, ya, untuk menyeimbangkan antara screen dengan Scratch-nya, ya. Tentu di screen sama Scratch-nya aja kalau mau dirasa ya tetap masih belum cukup sih. Saya ingin menambahkan tentang kata speak sebenarnya. Biasakan anak-anak Bapak Ibu juga boleh berbicara. Artinya gini, kasih dia waktu untuk dia boleh menyampaikan apa yang barusan dia pelajari, apa yang barusan dia dengar, apa yang barusan dia baca. Biarkan anak-anak itu menceritakan kembali. Itu bagus banget loh Bapak Ibu. Jadi speak-nya dibangun lagi. Bangunlah dialog secara berkala. Ya, jadi jangan hanya tanya pelajaran, tapi juga tanya perasaannya. Ya, suruh dia mengungkapkan kembali. Karena ini sangat-sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Jadi saya benar-benar rindu Bapak Ibu boleh menerapkan ini sangat praktikal sekali. Benar-benar praktikal banget. Ya, Bapak Ibu bisa pakai. Cuma salah satu syaratnya, Bapak Ibu mesti kasih waktu. Kalau Bapak Ibu mau didik anak nggak ada waktu, susah Bapak Ibu. Di mana-mana yang namanya mendidik anak, Bapak Ibu harus siapin waktu. Kehadiran itu penting, Bapak Ibu. Oke, jadi ini bagian yang kedua ya tentang Scratch ya. Jadi tadi kan kita sudah bahas tentang balancing ya kan, balancing ya sebelumnya balancing terhadap screen. Sekarang balancing Scratch-nya. Jadi gerakannya ya, gerakannya seperti apa, strokingnya kayak apa pada waktu dia menulis ya seperti itu. Nah nanti di episode berikutnya kita akan memulai membahas tentang script. Apa itu script? Nah nantikan ya di episode berikutnya.